Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bolo-bolo dulur-dulur dengan Raklowen. Apa kabar? Semoga semua selalu sehat dan bahagia. Hari ke-20 sudah berlalu. Saatnya berbuka puasa dan di hadapan saya ada paketan lagi. Semoga ini hari-hari penuh paketan. Selalu ada datang 1, 2 gitu ya. Mulai hari ke-20 ini biasanya terus nyuambung berlanjut gitu ya. Yang biasanya sih kirim ya sudah kirim, dan seperti biasa kalau sudah dapat paketan saya tidak masak. Ya daripada mubazir, ini dari Mbak Ut, maaf Mbak Ut. Saya presentasikan ada nasi, ada mie apa yang ngarani bihun, terus ada mentimun, perkedel, ini ayam bumbu, terus sambal goreng tahu, dan apa ini tempe, dan nasi buncis wortel. Keren sekali Mbak Ut, terima kasih ya, semoga selalu sehat dan bahagia Mbak Ut sekeluarga. Sekali lagi semoga selalu sehat dan bahagia. Hidangannya saya nikmati hari ini, nasinya terlalu banyak, saya pakai separuh saja, yang separuh untuk sahur. Ya nggak apa-apa, orang seperti ini memang hari-hari saya begini, mau gimana lagi. Makanannya begini, ini sudah mewah banget buat saya, sangat mewah, karena tidak setiap hari ketemu lauk bermacam-macam ala-ala selebriti gitu, enggak ya. Hari masak satu tambah apa begitu. Sambil sambal goreng dulu ya. Ini kalau lauk habis ya, kalau nasi enggak. Karena lauknya memang pas sekali, Mbak Ut, pas, satu porsi pas. Tapi untuk berdua bertiga sih sebenarnya juga bisa, tergantung pembagiannya saja. Ini kalau beli kotaan gitu pas untuk satu porsi. Jadi tulisan judulnya berbunyi apa ya, lauknya macam-macam begini. Ini satu porsi sudah pas, separuh nasi dan lauk pauk. Bismillahirrahmanirrahim. Kerupuk nasi masih ada. Kerupuk nasi Padang. Hari ini saya mau ngoceh tentang hidangan lebaran atau jajanan lebaran yang biasa disajikan di meja tiap orang yang merayakan lebaran. Sekarang saya mau spesifik cerita tentang hidangan lebaran di rumah saya. Dulu saat saya masih kecil, hidangan lebaran yang ada di atas meja itu standar. Selalu ada opak sepe atau kerupuk sepe, kerupuk singkong itu maksud saya. Terus ada rengginang, itu wajib, opak dan rengginang itu wajib. Dan jajan-jajan yang dibuat pakai dipanggang itu ya. Misalnya semprit, terus apa itu sakon dan kawan-kawan yang semacam itu, mawar gitu ya. Itu yang lazim dihidangkan saat itu, dan saya melihat tahun ke tahun kok begitu saja ya. Sampai pada suatu ketika timbul gagasan dalam benak saya agar hidangan di meja tidak itu saja, apa ya yang kiranya harus dibuat dan layak dihidangkan. Karena saya memang terbiasa mencoba-coba sesuatu. Akhirnya terpikir dalam benak saya rempeyek. Dan pasti diprotes, itu jelas. Karena memang nggak lazim, rempeyek saat itu kan hanya untuk lauk makan. Terus tiba-tiba terpikir ini mau dihidangkan untuk tamu-tamu pada saat lebaran. Saat itu Mbak yang paling protes. Ora pantes le payek di subuh nih. Saya bersikeras, nggak apa-apa. Nanti le bahasa Jawa benar. Gak apa-apa Bang, engko lek misale wong gak arep payek kan iso mangan liyane. Ada pilihan yang lain, ono rempeyek, ono opak, ono semprit dan lain-lain, sakon gitu ya. Ini coba jadi alternatif aja mbok menawa ono sing arep gitu ya. Setelah saya jelaskan seperti itu, nggak paham. Jadi diganti payek itu bukan berarti yang lain nggak dihidangkan, tetap ada yang lain. Jadi misalkan orang nggak mau melirik ya wes loh, mangan liyane. Ternyata apa yang terjadi? Boom gitu ya. Orang-orang aneh gitu ya.
sesuatu yang baru, sesuatu yang menurut mereka nggak terpikir. Karena peyek biasanya ada di meja makan, tiba-tiba ada di meja ruang tamu dan dihidangkan untuk tamu-tamu yang datang. Itu, jadi saya berhasil. Saya merasa, wah ini luar biasa gitu. Dari situlah mulainya. Kemudian tahun-tahun berikutnya peyek tetap ada, ditambah ada juga keripik tempe, terus apa lagi itu ya. Dan ada satu hidangan yang paling spektakuler. Ada satu hidangan yang benar-benar entah kenapa tiba-tiba muncul dalam pikiran saya untuk akhirnya harus hadir juga di meja makan. Saya memang tidak terpikir untuk menjadi beda, tidak sama sekali. Ya, biarkanlah, misalkan saya mau buat ini buat itu ya udah. Sama sekali tidak ada niat untuk menjadi berbeda. Tapi itu penting untuk saya hadirkan karena saya ingin melihat ada sesuatu yang lain gitu saja. Apa itu? Sebentar. Hidangan yang saya maksud adalah rujak legi. Rujak buah. Ya, saya atau orang kampung kami menyebutnya rujak legi. Lazim disebut juga sebagai rujak buah. Itu wes pokok niat bismillah wes. Sama cara berpikirnya sama ketika menghadirkan peyek dulu. Pokoknya disukune lek gak arep ya wes gak usah diutik, kasarane ngono lah. Jadi nggak perlu harus merasa sungkan, merasa takut, merasa gini gitu nanti jadi bahan omongan. Ya udah biarin. Kalau nggak mau ya ambil yang lain. Saya ternyata lebih menggelegar dibanding rempeyek. Wah, yang datang ke rumah itu apa ini rujak legi gitu ya. Kenapa tanggapan tamu jadi seperti itu? Ya karena ini yang pertama, belum pernah ada ide siapapun di kampung kami membuat rujak legi sebagai salah satu hidangan lebaran. Saya memulai ya bodo amat gitu ya, atau ada yang lain itu kembalinya ke situ mikirnya. Kalau mak sudah nggak protes lagi karena itu tadi penjelasan udah lengkap bahwa ini menjadi salah satu saja gitu ya. Akhirnya setiap tahun ya tahun-tahun kemudian orang datang tuh selalu yang dipikir adalah rujak legi. Wah sampai di sini, wes unik ya deh kamu. Ada yang bilang unik, ada yang bilang aneh, sampai ke aneh ono ae gitu ya. Jadi gimana setiap kali lebaran selalu orang datang itu cuma duduk ngobrol sebentar, comot-comot apa itu makanan atau hidangan yang ada di situ, kue-kue yang ada di situ hanya sebagai formalitas. Saya mengamati mereka itu tidak menikmati. Saya ingin sebenarnya apa yang dihidangkan itu dimakan, dinikmati gitu ya sambil ngobrol. Dah comot satu. Itu saya amati setiap tahun sampai akhirnya timbul gagasan itu. Ini harus ada yang berubah, kalau tidak akan terus seperti itu. Nah, boom begitu rujak legi dihadirkan seperti rempeyek, ini lebih hebat lagi apa itu tanggapan masyarakat. Akhirnya udah asik-asik aja. Saya biarkan mereka, siapapun tamu yang datang tuh selalu saya biarkan wes nikmati. Kalau masuk rumah ini riayan ojo mek teko salaman lungguh basa-basi kemudian pulang. Saya ingin siapapun masuk rumah ini menikmati apa yang bisa dinikmati di sini. Dan kehadiran rujak legi itu menjadikan suasana menjadi lebih hangat karena ya cukup lama kan mereka harus ada di situ. Nah, dimanfaatkan sambil ngobrol ketika mereka motong. Mereka saya biarkan untuk motong sendiri buahnya, terus bumbunya dan lain-lain. Ada opak gaplek, kandungannya mesti rujak legi, ada bumbu cair dan opak gaplek. Tentang bumbu cair ini akan saya ceritakan pada episode berikutnya secara khusus. Mengapa ini menjadi spesial buat saya? Ada alasannya. Kembali lagi ke rujak legi, siapapun yang datang, mau masyarakat umum atau tamu-tamunya emak, tamu-tamunya bapak, atau tamu saya sendiri, siswa dan lain-lain gitu ya, silakan nikmati. Jangan buru-buru pergi. Sempatkan waktu untuk entah berapa potong, entah berapa kucuran bumbu, harus menikmati di sini. Itu yang buat saya senang dengan kehadiran mereka karena rujak legi bisa lebih menautkan ya ikatan pertemanan, persaudaraan dan lain-lain jadi lebih erat gitu. Nggak formal aja datang salaman pergi, datang salaman pergi, apa itu gitu. Nah, itu pesona rujak legi menjadi sesuatu yang spektakuler pada saat itu. Tapi kemudian saya hentikan itu ketika pandemi ya.
pandemi kan nggak mungkin sentuh-sentuh makanan gitu ya. Nah itu juga nanti saya ada inovasi yang lain yang membuat saya berpikir bagaimana agar orang tidak menyentuh makanan. Episode berikutnya. Ya cukup ocehan saya segini dulu. Gak usah terlalu panjang. Ketemu lagi lain waktu. Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.